surat kepala suku itu membaca sudutnya baca-baca. Sama-sama nanti belakang. Ya kan? Lah dake katampeknya tadi, anabi nan memasukan katampeknya. Tampul nak kasera, rambut indah putih. Ulah mati, pangalan nak patah, air nak taruh, banjir nak lesok. Para umurnya mana tu? Sekitar umur 15 sampai 24 tahun. Alun berinilai. Begitu bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila dia meninggal dunia atau terbunuh, siapa yang berpaling setelah dia tiada itu, maka tidak akan menjadikan Allah rusak, dan Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasulullah
dan penutup para nabi, dan adalah Allah dengan segala sesuatu mengetahui. Pertama surat Al-Imran, yang kedua surat Al-Ahzab. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya, saya ajak jamaah Masjid Al-Abrar untuk memuji Allah dan bersyukur atas nikmat-Nya. Dari ketinggian bukit dan gunung, bintang-bintang yang berseleweran di atas langit, yang sampai sekarang tidak satu pun kita bisa menghitungnya. Pertanda yang maha kuasa itu selalu hidup dan menghidupi hambanya, dan hambanya itu dicukupkan rezeki menurut kadarnya. Maka berkewajibanlah kita memuji Allah itu setinggi-tingginya dan bersyukur sedalam-dalamnya. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu sendiri dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian diajak orang yang beriman untuk bersalawat pula kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pula kepada kita bertemu dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya Rabbal. Setelah kita puji Allah dan kita bersalawat kepada Nabi, kita hormati seluruh jamaah ini. Pertama yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Abrar Cubada Air Kota Pariaman, yang dihormati Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT, seluruh niniah mama nan baure baka tunggang nan babatang badahan rampa nan badaun babungo rimbun sampai batanyo anak kemanakan. Juga yang sangat kita muliakan, yang mengajarkan kita beragama, para alim ulama, orang Siak dipiamankan terkenal dengan Tuan Guru, terdiri dari qadi, imam, khatib, bilal, dan diantaranya ada yang mengajar di pesantren, mengajarkan nahu, mengajarkan saraf atau ilmu alat. Yang keduanya itu digabung dengan nama qawaid. Itulah dia para ulama yang kita mengetahui agama itu dari ulama yang menginformasikan kepada kita. Kemudian setelah itu kita hormati ibu-ibu,
terdiri dari bundokan doang. Mungkin ada yang malam ini dari Kesatuan PKK, Dharma Wanita, Majelis Taklim, wirid-wirid pengajian, dan juga adalah ibu-ibu yang selalu mengabdikan diri di rumah tangganya untuk suami dan mendidik anak-anaknya. Di kita di Minangkabau ini disebut bundokan doang. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara pucu adat yang disebut nenek mama, kemudian para alim ulama, ibu-ibu bundokan doang yang cekatan, yang telaten mendidik anak. Mudah-mudahan generasi kita ini bisa baik akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita. Pada malam ini, karena hari sudah bulan Rabiul Awal, adalah hari kelahiran Nabi. Nabi itu tidak pernah menyuruh umatnya memperingati hari lahirnya. Tapi kita setiap bulan Rabiul Awal tidak mengulang tahunkan lahir Nabi, tapi membaca sejarah Nabi. Dalam buku kajian-kajian Islam namanya Sirah Nabawiyah. Jadi kalau sejarah Nabi ini tidak kita baca, kita tidak akan bisa meniru apa saja yang dilakukan Nabi. Bagaimana beliau di waktu kecil, dan bagaimana beliau itu di waktu remaja, bagaimana setelah jadi Nabi, dan bagaimana keadaannya di dunia ini menjelang dia mengembuskan nafas yang terakhir. Kalau gelarnya diberi oleh manusia masih muda remaja, diberi gelar Al-Amin. Yang memberi gelar itu adalah orang kafir. Apa itu Al-Amin? Pemuda yang jujur dalam usia muda. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ketika beliau itu berumur 11 tahun, Nabi itu dibawa untuk belajar berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Saat itu ada seorang pendeta yang masih hidup, namanya pendeta Buhaira. Ada sebagian orang menyebut namanya Bahira. Dia akan melihat punggung Nabi. Punggung laki-laki aurat atau tidak? Tidak. Jadi punggung dia laki-laki, celananya di bawah lutut, kemudian dia pusing, tertutup pusingnya, bunyinya karaju hendak beraju. Karena paru aurat sampai ke balu, kaki sampai ke kepala, tidak aurat bagi laki-laki. Tapi celananya tertutup lutut ke bawah. Akhirnya disebut orang celana cingkrang di atas mata kaki. Kaum muslimin, para jemaah, ketika pendeta Buhaira itu melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi ini, bermaksudlah dia ingin melihat punggung Nabi. Minta izinlah pendeta Buhaira ke Abu Talib.
Muhammad palihan pungguang sawata di Abu Talib. Malu ambo pak. Baru umurnya 9 tahun. Ya kan? Nyo laki-laki pungguang dak aurat tapi malunya mempecalian. Muhammad nang kini main tenis pakai celana pendek saja. Dia terutui. Laki-laki padusi. Dulu orang padusi main poli di pantai itu pakai serah kotok saja. Jadi kalau dari segi malu, itulah Nabi Muhammad umur 9 tahun malu mempecalian pungguangnya naninda aurat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nan beranak gadis, ambo kini nan matur anak perusi ambo suaminya lepak. Samboknya lah suami sadanya. Ya kan, jangan bapak biarkan anak perempuan membuka aurat. Kalau apa cuek saja waju ayo, malengah je, ya kan? Tak namun menyampaikan. Maka bapak yang bertanggung jawab dia kira nanti. Karena baranak kok kai nak kasakah tali nak atau putui. Karena dia darah daging kita. Jadi rasa malu Nabi Muhammad itu sudah timbul dalam usia berumur 11 tahun. Ada lagi sejarah mengatakan nan menyusuan Nabi itu siapa? Siapa? Alimatun Sa'diyah. Amma beliau Ibu Aminah. Jadi kebiasaan orang Arab ketika itu bapak-bapak nan menyusukan anak ndak mandekan duangnya. Sebab ketika Nabi lahir itu Pak belum turun Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, ibu-ibu ini disuruh menyusukan anak oleh Allah 2 tahun. Menyusukan Pak. Kini banyak lo ibu-ibu magi air susu. Nak menyusukan tak? Nantinya takut capek kalau yo, ya kan? Hanya payah kegantu anak punya tinggal saja susu jawi. Nak yo susuan yo susunya. Tu magi susu namanya, bukan menyusui. Nan menyusui itu awak menyusuan bara wa fisaluhu fi amain. Susukanlah anak itu 2 tahun. Jadi itu sekaligus bisa mengatur kelahiran. Artinya apa? Kok kamalan orang rumah apa lagi ya? Anak dan dua itu lah baru umur 2 tahun. Kok 3 bulan anak baru berdua lah yang 2 aja lah. Alat pikirin aja kalau muslimin susu paku dulu. Jadi kalau ingin mengatur kelahiran, susukan anak selama 2 tahun. Sudah tu awak ambil anak tadi lah berapa umurnya? Tambah 9 bulan 10 hari. Umurnya lah 24 bulan. Tambah 9 10 hari. Berapa umurnya sudah? Lah dia 3 tahun. Itulah sehatnya lah bisa makan nasi bule, lah bisa memakan panggang tapensi, domba makan di tikudri, bercucui serupa sate. Lah makan bisa makan lawa karang. Iya kan? 3 tahun lebih itu. Lah bisa disuruhan nambah lado-lado. Jadi sempurnakanlah anak untuk ibu-ibu muda, anak ambo kalau lahir. Iya kan? Ibu-ibu muda aku kan anak dia ambo. Asusuan anak aja ditukar yo susu jawi. Tu mengko banyak anak ko lah gadang yo tanduk induknya ko. Karena nya menyusu yo susu jawi. Nabi Muhammad ketika bayi itu berdatanganlah ibu-ibu untuk menyusui dia. Sangke itu Pak mula balik Al-Quran alun turun zaman namanya zaman jahiliyah. Induk kandung tak menyusuan anak dok, tapi diupahan ke orang lain.
tantu nan baranak kita. Tak mungkin ibu-ibu tak melayakan susunya berair. Ibu-ibu tu berair susunya kalau nyo melayan. Tapi sabanyak tu orang yang datang sehat-sehat tubuhnya. Tapi Nabi nak amat menyusu je nyo tak. Namun baik ko hari lah sanjo datang wanita dari desa namanya Halimatun, ibu ko kurui, kemudian menggendong bayi cie. Kalau dicari sapinte ibu ko kurang sehat, air susunya kurang. Tapi begitu dia datang, Nabi berkeinginan menyusuinya. Kira-kira atau Pak Ustaz, ternyata Nabi yang bayi itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa wanita yang baru datang ini tidak pernah ke dalam tubuhnya masuk makanan yang haram. Ini macam-macam kerja orang makanan haram Pak. Jadi tukang baking, judi online, menjual organ tubuh manusia. Ya kan? Banyak kerja orang dengan janji gini. Ya kan? Tukang baking narkoba. Jadi Ibu Halimah itu seorang wanita yang selama hidupnya tidak pernah masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya. Atau mangko Nabi yang mau menyusuinya. Jadi memang Nabi ini istimewa dari awal. Umur 11 tahun lah tinggi man. Ambo banyak mencari daripada apa? Orang lah sagai ambo gua. Kamol pakai serah pendek saya. Iya kan? Ku orang Cina saya tak ada, tapi orang awak. Orang awak nan katonyo beragama Islam, tapi tak tentu dinyo nama nan aurat. Iya kan? Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi ini diterangkan seperti itu, kita pahami dan kita amalkan. Apa baru olahraga tenis, dia pakai itu kan ada pakai. Sarawak sampai subuh macam. Nampak aurat apa berusul. Ya kan? Merapat di jalan pakai sarawak tenis nampak bau. Ya kan? Tak boleh, berdosa haram. Serupa sarawak pun tak ada. Jadi memperingati semuanya yang berkaitan dengan Nabi dan Islam ini Pak, kita berubah meniru para Nabi. Itu tak lupa memperingati hari-hari besar Islam baru. Kita meniru para Firaun dulu. Itu dari mana? Nabi menyucikan membaca ayat Quran bahwa mengharamkan riba. Awak saja kami dipercaya budaya, terdekat percaya budaya. Lain, kerja-kerjaannya Nabi Allah. Tak tahu tak? Budanir itu badan usaha dana rentenir. Ya. Nyo pinjaman pitinyo ke orang, ke modal, tapi baru mau. Ya kan? Kalau ada apa datang malam kini, mandangan sejarah Nabi yang bawa baca sebagian, kalau satunya dibaca sudah sampai pagi dah Pak. Ambo kadanglah timbul malam kini Pak. Tak ada kata sambutan. Jadi langsung ambo mengecek bisa tak panjang. Tadi malam bapak-bapak kaum muslimin dia khutbah, sudah lampu penerangan kurang, ya kan? Kata sambutan banyak. Kata sambutan Pak Cumarko, Pak Sampelo. Sekitar hari untuk Ustaz. Terima kasih banyak ke pengurus Masjid Al-Abrar sudah baca Quran, langsung ambo diminta naik.
Jadi kalau ada kita yang dalam masjid ini masih membungakan uang, ya kan? Setelah kita membaca sejarah Nabi malam ini, jangan dibuat itu lain. Karena apa? Allah memerangi riba dan menyuburkan sedekah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, setelah Nabi itu remaja, aku jadi Nabi itu berapa? Kalau kini ke umur 5 balik sampai 25 lah, sampai 28 kan masuk remaja. Kalau di Minang namanya ati gadang barabu kambang diambil gambuang di sok kamping. Kalau tingginya tabawa di ruwe baru itu, gadangnya tabawa di daging, darahnya setengkor pinang, umurnya setahun jagung. Adi usia yang seperti itu orang hampir berkelahi, tidak jadi berkelahi. Karena apa? Karena bijaksananya Nabi yang remaja itu. Kalau apa pai naik haji atau pai umrah, tapi nantawina orang haji, baju Ka'bah tu ditukar sekali setahun tanggal 1 Zulhijjah. Agar banyak orang menonton, kini ditukarnya dengan Arabnya. Ketika orang lapai ke Arafah tanggal 9, ke Langang Ka'bah tu, asinan orang menukar baju Ka'bah. Tu diperhatikan badannya dulu, ditukar jo baju barunya, kiswah namanya. Di sudutnya ada batu, namanya Hajar Aswad. Ketika memberasihan di keluar batu tu, baik kalau sudah berasihan ditukar baju Ka'bah, kemudian batu tu dimasukkan ke dalam, batangkalah kepala suku. Cuma tak tahu lah sukunya tu kita bawa dia ke suku orang, suku Bang, Senego, Bayobada, Melayu. Dan kecil suku Melayu dia ada berak melekat. Dan kecil suku Bang dia, dan kecil Bayobada dia. Ya kan? Batangkal dia cakap lah Pak. Apa kata Nabi ketika itu yang masih muda belia? Kok itu bahannya mak? Dah usah mak batangkal. Sianan dahulu besok datang ke masjid kau, inyo dan berhak meletakkan batu. Jadi orang pun ingin meletakkan seorang-orang, baru lah nyoba. Tak lalu-lalu suku Cedago, tak lalu suku Kumbang, tak lalu suku Bayawada, tak lalu Melayu, tak lalu. Akhirnya mereka sama-sama tiba di masjid itu serentak. Semula datang baca nyonya. Nyonya itu kepalanya ke dalam. Kira Nabi lah duduk di dalam. Apa kata orang yang berempat tadi kepala suku itu? Kau itu banyak. Muhammad dan dahulu masuk masjid. Inyolah kita suruh meletakkan. Jadi akhirnya Nabi nan berhak meletakkan itu sebagai seorang meletakkan. Tapi supaya hati orang itu sana, nyo tambangan sorban. Sorban itu sebelumnya terlampir. Nyo tambangan, nyo laksaan batu di tangan. Ada surat kepala suku itu membaca sudutnya macam-macam. Sama-sama mangkir belakang. Ya kan? Latihan dakik katampeknya tadi, Nabi dan memasukkan katampeknya. Tapuang nak terserak, rambut tidak putih. Ular mati, pangalan nak patah, air nak taruh, banjir nak lesok. Barang umurnya berapa? Sekitar umur 15 sampai 24 tahun. Alun berinilai. Begitu bijaksana.